Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 14 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa kondisi untuk minggu ini dari tanggal 14 November sampai dengan 18 November 2022, khususnya juga di hari Senin ini untuk analisa pair USD, seperti apa perkembangannya, kelanjutan daripada pergerakan di minggu kemarin. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan di market Euro USD ya, di time frame weekly secara tren keseluruhan memang masih dalam tekanan seller dan masih berada di MA50 ya, di bawah MA50. Tapi menariknya di sini kalau kita lihat dorongan buyer sangat signifikan sekali ya, istilahnya keluar daripada jalur lower high ya. Sebelumnya ini sudah terjadi breakout ya, di mana membentuk pergerakan naik dan tertahan di area resisten ya. Ini support become resistant yang terlihat jelas posisinya banyak terjadi rejection. Ini saya perbesar seperti ini. Ini terjadi banyak rejection dan posisi high-nya di minggu kemarin membentuk area 1.03642 yang menjadi high weekly di minggu kemarin. Tertahan di area sini, tepat berada di area rejection sebelumnya yang awalnya adalah support become resistant dan tersentuh ya, pas ya, mendekati 1.03462 dan keluar daripada area trend line ini ya, trend line atas dan trend line bawah yang membentuk sebuah pola channel ya, tapi posisinya sudah terjadi breakout impulsif bullish di time frame weekly. Seperti apa kelanjutannya? Menurut saya untuk minggu ini akan terjadi koreksi dulu ya. Akan terjadi koreksi dulu, baik dia akan melemah lebih dalam atau menyentuh area high monthly sebelumnya ya, targetnya sampai dengan area sini. Tapi step pertama adalah support 1.01977, baru dia akan naik. Dan kemungkinan besar kelanjutan kenaikannya saya memiliki target ya, yaitu di area sini. Dia menjadi resisten tertinggi sebelumnya ya, ketika membentuk bearish engulfing kan ada di area sini. Ini menjadi high-nya di 1.06164. Ini menjadi target yang akan saya tandain. Kalau nantinya minggu ini ternyata berhasil naik sampai dengan wilayah ini, berarti sudah menyentuh targetnya. Tapi gambaran saya untuk market Euro USD ya, saya memiliki target bawah ya, atau koreksinya itu mendekati minimal wilayah high monthly ya, di area sini. Ini target saya ya, yang menjadikan breakout impulsif bullish ya di time frame weekly ya. Saya memiliki target bawah atau koreksi adalah wilayah ini sebelum dia melanjutkan kenaikan. Tapi tentunya harus memberikan informasi kuat di wilayah support 1.01977 untuk memberikan apakah area ini akan breakout impulsif bearish dan menuju area high monthly sebelumnya. Baru nanti posisi di sini kita bisa memantau lagi apakah membentuk bullish engulfing, bullish pin bar, dan posisinya akan kembali naik. Gambaran saya sih lebih menguat ya untuk Euro USD, tapi sifatnya untuk minggu ini start awal kemungkinan besar akan terjadi koreksi dulu. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya, kondisinya untuk minggu depan. Nah, ini posisinya ya, kalau secara swing Anda bisa lihat pergerakannya, swingnya seperti apa. Ini Anda bisa lihat A, B, C, D, E ya, A, B, C, D, E ya. Jadi ini adalah wave ke E yang potensinya mencari titik di mana ada pembalikan. Dan saat ini tertahan tepat di high weekly yang membentuk high kemarin ya, tepat di area banyak terjadi rejection wilayah ini. Maka hari ini akan menguji kuat wilayah supportnya 1.01977 sampai area sini dulu. Dan di time frame daily, khususnya di hari Jumat kemarin telah terjadi dorongan buyer impulsif bullish. Maka tantangannya hari ini, jika mana ada potensi koreksi yang lebih dalam, minimal dia harus break di bawah daripada pembukaan bullsnya ini ya, atau enggak close di bawah support lah di 1.01977 akan membentuk bearish engulfing. Tapi kalau tertahan hanya di 50% daripada impulsif, maka ini saya katakan bisa menjadi mother bar dan ini adalah inside bar, dan membutuhkan konfirmasi sekali lagi candle warna merah yang berhasil break di bawah wilayah support.
yaitu 1.01977, saya pastikan akan terjadi koreksi baik mendekati wilayah high monthly ataupun mendekati wilayah-wilayah area support yang terdekat di wilayah ini. Ini gambaran saya ya, khususnya di time frame daily, dan langsung aja saya buatkan skenario ya, khususnya di time frame 1 jam untuk hari ini seperti apa kondisinya. Nah, ini di time frame 1 jam yang akan saya bahas adalah swing terakhir daripada pergerakan membentuk sebuah area higher high dan higher low. Ini ya, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan kondisinya menguat ya. Dan yang perlu diperhatikan, ini adalah membentuk area compression di mana pergerakannya kecil. Ini adalah rawan terjadi penurunan candle impulsif bearish yang cukup besar. Maka hari ini ya, meskipun saya memiliki target di high monthly sebelumnya untuk minggu ini ya, perhatikan sebentar, saya akan menandai ya, untuk hari Senin ini saya memiliki target bawah adalah wilayah support nih ya, wilayah ini adalah target bawah saya. Apakah mampu dia bergerak menuju wilayah ini secara keseluruhan? Secara teknikal harapan saya terjadi koreksi sampai dengan targetnya di wilayah ini. Ini ya, tahap pertama, karena mendekati wilayah EMA 50 besar kemungkinan dan akan berlanjut naik. Adapun nanti kegagalan area ini ternyata minimal pokoknya menyentuh area ini dulu. Kalau ternyata impulsif bearish, maka kuat menuju area high monthly sebelumnya. Jadi sebelum dia melanjutkan kenaikannya, menurut saya ini akan terjadi koreksi, dan pagi ini terjadi gap down, minimal dia akan menutup dulu dan berlanjut turun. Gambaran saya seperti itu, karena kalau pergerakannya dia lanjut naik ya, yang menjadi tantangan kita atau pengukuran high weekly sebelumnya 1.03642 ini perlu diperhatikan. Kalau dia breakout impulsif bullish dan bergerak di atas high weekly, ya lupakan dulu yang namanya koreksi, maka dia akan menuju wilayah target yang sudah kita gambarkan 1.06164 adalah wilayah ini. Jadi skenario saya yang perlu Anda perhatikan dari trading plan saya ini, yang pertama, kalau selama pergerakan Euro USD tidak mampu breakout di atas high weekly, artinya dia akan koreksi. Oke, sampai dengan target yang sudah kita gambarkan, supportnya 1.01977. Dengan harapan di sini ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ya, ataupun konfirmasi single pattern, double pattern atau triple pattern ya di time frame 1 jam, maka saya pastikan akan buy, stop loss di bawah. Oke, dengan target next sampai dengan wilayah ini, yaitu 1.06164. Dan menjadi sebuah catatan lagi, area high weekly, jika mana ya ini pergerakan tersebut dorongan buyer yang cukup signifikan dan close di atas high weekly 1.03642, saya akan buy di sini, stop loss di bawah, karena menurut saya keyakinan saya dia akan bergerak naik menuju resisten berikutnya, yaitu di 1.06164. Ini menjadi wilayah resisten berikutnya yang akan dituju ya, sampai area sini. Ini gambaran saya di market Euro USD, kecenderungannya kuat naik, dan saya memiliki harapan terjadi koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Oke, sekarang berlanjut di market GBP USD. Kita lihat lagi di time frame weekly ya, pergerakan di minggu kemarin ya, Anda bisa lihat ya, dorongan buyer yang cukup signifikan mendekati wilayah 50%, yaitu di 1.20540. Maka ini yang menjadi wilayah target saya minggu ini, jika mana naik akan menuju dari dua level ini, 50% sampai dengan 61,8%. Ini adalah target daripada kenaikan minggu ini. Oke, saya masukkan targetnya ya. Ini target atasnya, perhatikan. Ini target atas, yaitu wilayah 50% sampai dengan 61,8%. Ini targetnya, semoga aja naik sampai sana. Tapi sebelum naik, menurut saya akan terjadi koreksi dulu. Hal yang sama terjadi, akan terjadi koreksi. Apakah minggu ini akan koreksinya dalam atau hanya sebatas koreksi dan kemudian dia berlanjut naik? Karena gambaran saya dorongan buyer yang cukup signifikan, karena Anda bisa lihat higher low, higher low, higher low, higher low, low-nya semakin meninggi ya. Artinya dorongan buyernya sangat kuat. Didorong lagi di minggu kemarin, itu berhasil breakout daripada high monthly sebelumnya dan high weekly sebelumnya yang candle warna merah ini. Artinya dorongan impulsif atau marubozu bullish ini akan meneruskan daripada pergerakan dari untuk minggu ini ya, naik targetnya 50%.
1.20540 sampai dengan 1.24549 targetnya sampai wilayah ini. Tapi minimal dia koreksi dulu yang menjadikan high monthly sebelumnya, atau area 38,2% yang menjadi koreksi dan kemudian berlanjut naik. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya, kecenderungannya seperti apa untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Nah, ini secara garis yang trendline ya sudah saya gambarkan. Ini kan membentuk racing wedge. Memang gambaran racing wedge itu seharusnya terjadi dorongan penurunan yang cukup signifikan, minimal tes 50%, dan membentuk wave A B C D E ya, dan sekarang berjalan E. Tapi perhatikan di sini ada area order block yang sudah saya gambarkan. Nih, perhatikan di GBP USD ada area order block. Karena apa? Di sini membentuk sebuah penurunan yang cukup gelombang impulsif yang sangat besar, kemudian ini membentuk konsolidasi ya. Dan berhasil break area trendline dan menyentuh area order block. Gambaran saya, catatan saya ya, jika mana order block ini sangat kuat mendukung potensi penurunan pada seller, maka dia bisa masuk lagi ke dalam area 50% sampai dengan 61,8%. Wilayah ini yang menjadi kecenderungan target untuk minggu ini ya. Minggu ini targetnya minimal sampai dengan area 50% dan low weekly ya, terendah daripada minggu kemarin ya. Jadi ini saya tandain, ini menjadi target saya minggu ini. Apakah mampu dia betul-betul turun sampai dengan wilayah ini? Saya tandain dulu ya, ini menjadi wilayah target. Jadi saya memiliki target atas dan target bawah. Oke, target atas wilayah ini, target bawah wilayah ini. 50% daripada gelombang impulsif bearish ini. Dan tentunya yang menariknya kita coba lihat ya, ini area order block memang sudah kesentuh kemarin dan posisinya sekarang masih berjalan ya. Kemungkinan ini sudah ada gap down ya. Ini ada gap down. Catatannya sekali lagi, kekuatan daripada penurunan ini jika mana hari ini pergerakan berhasil breakout di bawah nih pembukaan daripada candle impulsif ini. Jadi ini ada area yang perlu kita tandain ya. Ada area open bulls yang terjadi di wilayah ini, maka ini saya akan tandain kurang lebih opennya di sini ya. Coba kita lihat 7147 ya. Nih 7147 ini menjadi wilayah opennya 47. Jadi artinya menurut saya jika mana pergerakan open saat ini ya, open bulls warna hijau ini, kalau sampai hari Senin ini terjadi gelombang impulsif bearish yang cukup kuat, candle impulsif bearish yang dimana close di bawah open 1.17147, maka saya kemungkinan besar akan terjadi penurunan berlanjut dan menyentuh wilayah target kita, yaitu di kisaran 1.13237. Gambaran saya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jamnya ya, untuk melihat potensi hari ini pergerakan GBP USD. Nah, ternyata dengan target kita kemarin ya, Anda bisa perhatikan ini kan terjadi gelombang maksud saya area compression ya. Ini yang membentuk candle kecil-kecil rapat pembentukannya dan menyentuh area high weekly ataupun membentuk minimal hampir menyentuh area 786 ya, 0,786%, dan area order block ya di sini terjadi penurunan dan hari ini ada gap down ya. Ini ada gap down ya, masih ada kecenderungan dia nutup gap dulu. Kemungkinan besar akan saya jadikan wilayah entry sell sih di area sini, tapi tentunya dengan batasan stop loss di atas 78,6%. Nanti kita akan hitung ya, mungkin ini saya lihatnya akan nutup dulu gapnya, minimal dia naik dulu, nanti baru saya cari peluang area di mana penurunan bisa berlanjut minimal mendekati high monthly sebelumnya, yaitu di area ini ya, di kisaran 1 poin. Nih perhatikan 1.16454 targetnya sampai area di sini. Untuk hari ini ya, targetnya sampai situ. Jadi ini gambarannya hal yang sama terjadi ya, seperti ini. Maka ini akan menjadi target saya di 38,2% ya, di 1.16356531. Ini target penurunan untuk hari ini. Oke. Ini kondisi trading plan saya di GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat juga di time frame weekly. Hal yang sama terjadi, impulsif bullish candlenya ya, besar kemungkinan akan berlanjut naik ya.
baik itu dia akan koreksi dulu baru naik. Yang pastinya ada dorongan buyer yang cukup kuat, ada bullish impulsif dan tertahan di area resisten ya. Di sini ini ada rejection juga berkali-kali posisinya, dan kecenderungannya juga sudah menyentuh ya. Tapi ini menurut saya sih, saya pengennya posisinya karena ini kan bullish nih, koreksi lah minimal di area high monthly sebelumnya untuk saya targetkan tintrik entry buy, karena menurut saya gambaran saya bisa menuju wilayah resisten berikutnya yaitu 0.69161. Jadi kesimpulannya, saya memiliki target untuk minggu ini ya, khususnya di market Aussie USD ya, yaitu di resisten tertingginya di kisaran 0.69161. Ini yang menjadi target high ya, atau target daripada ini. Sebentar, ini ada candle hijau, ini saya kasih blok aja. Oke, bentar di area ini menjadi target saya nih. Nih, pas di sini. Ya, ini adalah targetnya minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya memiliki target atas adalah 0.69161 adalah area resisten. Targetnya sampai area sana. Tinggal nanti penentuan di sini apakah membentuk bearish engulfing, bearish pin bar untuk time frame weekly berikutnya, baru akan ada potensi penurunan berlanjut. Tapi saya juga memiliki batas bawah. Target daripada minggu ini minimal menyentuh wilayah ini. Ini menjadi high monthly ya. Di sini ini target bawahnya. Jadi saya punya dua target. Jika mana dia naik, targetnya adalah ke resisten 0.69161. Tapi kalau dia terjadi koreksi, maka menurut saya targetnya adalah ke high monthly sebelumnya, yaitu di wilayah ini 0.65473. Oke, ini untuk Aussie USD di time frame weekly. Sekarang kita berlanjut di di time frame daily ya, untuk kita lihat hari ini. Nah, ini swingnya ya, perhatikan, ini adalah swing terjadi posisi saat ini. Nih ada terjadi kenaikan. Memang secara swing kalau penurunan terakhir di sini sih memang sudah terbreakout ya, terbreakout daripada high monthly-nya juga. Ini makanya saya bilang kekuatan bayarnya lebih kuat, apalagi sudah close di atas daripada MA50. Terjadinya koreksi ini ya beberapa minggu ini baru dia akan naik. Gambaran saya seperti itu untuk minggu ini ya. Target di sini tinggal nanti memastikan adakah bullish engulfing atau bullish pin bar. Nanti akan terjadi potensi buy di sini, dan target minimal 0.69161 untuk high berikutnya yang setelah breakout area high weekly 0.67168. Ini gambaran saya. Jadi harapan saya tetap agak terjadi koreksi dulu ya, mendekati wilayah monthly sebelumnya yaitu 0.65473. Oke, sekarang kita akan lihat lagi di time frame 1 jam untuk hari Senin ini, pergerakan daripada Aussie USD. Nah, ini Anda bisa lihat secara langsung ya, dimana memang pergerakan sebelumnya di hari Jumat, start dari penutupan di hari Kamis, ini membentuk sebuah area compression ya. Ini adalah area compression, ini saya tandain ya, dia naik tepat di area resisten tertingginya dan membentuk high weekly 0.67051. Ini sudah terjadi penurunan ya, harusnya terjadi penurunan dengan target saya tetap di area ini. Ini penerusannya ya, yaitu di high monthly. Jadi kalau kita geser ini posisinya, menurut saya kecenderungannya sih lebih kuat turun ya. Ini akan, sebentar saya buatkan yang baru aja. Kecenderungannya akan kuat turun ya. Kalau dia memang dia membentuk potensi kenaikan, minimal di resisten di sini dulu. Ya, resisten di sini dulu. Ini ada si 0.67051 ya. Nanti pantau wilayah ini, baru besar kemungkinan akan menuju high monthly sebelumnya, yaitu di bulan Oktober. Nah, gambarannya saya seperti ini. Tapi kalau nanti hari ini, karena hari ini untuk news data Amerika tidak rilis ya, kalau terjadi memang penguatan, maka dia akan melanjutkan lagi nih, yaitu kompresinya akan berjalan menuju wilayah resisten berikutnya, yaitu di area 0.67702. Oke, ini akan berlanjut ya, besar kemungkinan akan berlanjut kalau memang tidak breakout ya. Catatannya ini nih, breakout wilayah support ya. Ini ada wilayah support terdekatnya. Nah, ini
Ini ada wilayah support terdekatnya di 0.66702. Kalau sudah break di sini besar kemungkinan akan berlanjut turun. Oke, ini gambaran dari saya di market Aussie USD. Saya akan berlanjut lagi di market USD Kanada. Ya, saya akan lihat dulu di time frame weekly-nya untuk USD Kanada. Posisinya ada impulsif bearish ya, terjadi retest dari kondisi sebentar. Nah, menarik ya. Di sini saya lihat memang area ini adalah area order block yang terjadi di minggu sebelumnya ya, yang mendorong kuat penurunan ini. Karena ini adalah gelombang impulsif, ini korektif, dia breakout daripada ini ya, area support atau 61,8%, breakout impulsif bullish, dan dia bergerak naik menuju area order block terdekatnya di weekly. Di sini terjadi penurunan dan membentuk bearish engulfing. Nih perhatikan, ada bearish engulfing terjadi di sini. Ya, inilah start awal penurunan itu berlanjut dan tertahan di area support become resistant yang kecenderungannya sangat kuat ya, yaitu ada low weekly, low terendah di hari kemarin, ya, minggu kemarin ya, dan mendekati 61,8%, yaitu 1.32077. Posisinya menurut saya akan terjadi retest dulu. Saya melihatnya ada low monthly ya, atau mendekati wilayah sebelumnya. Di sini ada 50% sampai dengan resistennya, minimal dia koreksi sampai area sini dan terjadi penurunan berlanjut. Turunnya targetnya untuk minggu ini, kalau terjadi penurunan ya, saya memiliki gambaran di minggu ini adalah wilayah ini. Nah, ini karena di sini terjadi banyak rejection, ini menjadi target saya, wilayah support terkuatnya dan menjadi target saya. Jadi ini targetnya saya geser ya. Ini target kita yang di minggu kemarin. Nih ada target, saya tulis di sini ya. Bentar, jadi targetnya. Oke, ini adalah targetnya. Saya akan geser di wilayah ini. Ini menjadi target kita. Ya, di kisaran 1.29548 itu target untuk minggu ini di market USD Kanada. Oke. Saya akan berlanjut lagi di time frame daily. Saya akan lihat lagi untuk pergerakan time frame daily. Nah, di sini membentuk head and shoulder. Perhatikan ya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. High-nya menjadi head, ini shoulder, dan potensinya dia breakout, retest, breakout lagi dari low monthly sebelumnya. Artinya posisinya ini ya akan berlanjut penurunannya. Kalau kita ukur target daripada head and shoulder, kita copy daripada head dan neckline, dan kita sudah memiliki target minimal bawah. Ini ada area yang harus diperhatikan. Oke, ini harus diperhatikan minggu ini, wilayah ini ya, ada area order block. Menurut saya targetnya saya akan geser ke atas, nah sampai area sini. Oke, nah tuh ada area di situ yang menjadikan potensi pembalikan atau koreksi ya. Bisa terjadi koreksi, penurunan dulu sampai sini, baru dia koreksi retest mendekati wilayah-wilayah low monthly ya, target berikutnya mendekati wilayah resisten ya. Seperti itu kondisinya untuk minggu ini. Kita memiliki target bawah dan target atasnya ya mendekati wilayah low monthly sebelumnya, yaitu terjadi retest dulu sebelum terjadi penurunan. Maka ini gambaran target atasnya ya, sampai dengan area ini. Oke, ini menjadi target atas dan itu adalah target bawah. Oke, ada dua kemungkinan besar ya dari dua level ini. Ini kondisinya. Saya akan berlanjut di di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam. Nah, terlihat ada pembentukan area compression nih. Ya, ada area compression. Biasanya sih memang ketika membentuk area compression ini hati-hati. Kalau ada news besar, kalau sesuai dengan progresnya dia bisa naik kencang nih. Minimal mendekati wilayah resistensi ini atau 50% di area 1.33548. Oke, ini saya hapus ya. Target berikutnya menurut saya ini nutup dulu gap up-nya. Hari ini ada gap up ya di market USD Kanada. Kemungkinan besar akan menutup dulu atau mendekati wilayah support, baru dia akan kecenderungan naik dengan target hari ini. Targetnya sampai area sini. Jadi kalau nanti naik, pantau wilayah ini aja, target sampai sini. Kalau nanti naik mendekati wilayah ini, baru boleh sell, stop loss di atas dengan target minimal area support berikutnya. Ini minimal menutup gap dulu ya. Kalau skenario dari saya
gambaran saya ini akan menutup gap dulu, pastinya akan menguji wilayah low weekly. Kalau nanti di sini ada penguatan bullish engulfing, bullish pin bar, maka mendekati wilayah target dan akan berlanjut turun. Gambaran saya seperti itu untuk 2-3 hari ke depan. Oke, ini dari USD Kanada ya, tapi hati-hati yang menjadikan low weekly itu kalau terjadi breakout dia pasti akan menuju target kita nih. Di area sini kan target kita yang sudah kita gambarkan tadi, target bawah, target weekly di market USD Kanada. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Sekali lagi kita lihat time frame weekly-nya. Terjadi impulsif bullish juga hal yang sama ya. Nih. Dorongan seller cukup besar, cukup kuat, tertahan di area resistennya di sini. Ya, nih area resistennya dan kemudian ada low weekly. Maka saya memiliki target berikutnya adalah di sini. Nih, kalau terjadi penurunan minimal mendekati wilayah support berikutnya yang menjadi swing terakhir, ya, swing high, swing low. Maka ini gambaran saya adalah di area sini untuk trading plan saya minimal menguji wilayah ini. Ya, wilayah ini akan diuji. Ini menjadi support yang akan diuji yaitu 131.630. Ini target saya batas bawah. Oke, targetnya di sini. Perhatikan. Ini menjadi wilayah target saya. Kemudian target atasnya adalah tetap terjadi koreksi di area low monthly sampai dengan resistennya. Area ini target atasnya. Semoga sampai ya. Tapi secara tren menurut saya dorongan impulsif bearish ini sangat kuat, maka itu menjadi potensi penurunan berlanjut. Tapi harapan saya akan terjadi koreksi dulu baru dia turun. Maksud saya seperti itu. Oke. Ini secara weekly kita lihat di time frame daily untuk minggu ini ya. Besar kemungkinan. Nah, ini gambaran saya memiliki target bawah dan target atas. Kalau dia menaik ya, ini kalau naik dia membentuk candle impulsif bullish, makan candle warna merah, artinya berarti minggu ini mendekati wilayah targetnya baru dia akan turun. Ya, itu gambarannya. Jadi dia akan naik dulu baru dia akan turun. Oke. Nih, dari time frame daily ya, nanti kita kawal apakah mampu membentuk bullish engulfing atau membentuk candle turun sekali lagi ya. Kalau break di bawah low weekly maka dia akan kecenderungannya turun sebelum dia koreksi. Intinya seperti itu. Dan di time frame 1 jam untuk hari ini ya, khususnya di hari Senin, seperti apa kondisinya. Nah, ini gambaran kita kemarin turun ya, cuman harapan saya tetap lagi saya mencari titik koreksinya di area ini, tapi ternyata tidak bergerak sejauh itu, hanya sebatas dari penurunan terakhir, retestnya hanya wilayah ini. Oke, ini saya hapus daripada coret-coretan saya di hari Jumat kemarin. Dan posisinya juga ada open gap up, artinya ini akan nutup dulu apakah tertahan di low weekly atau dia akan bergerak ke bawah di bawah low weekly. Kalau bergerak ke bawah maka kecenderungannya akan terjadi penurunan berlanjut. Untuk hari ini sebentar memiliki target sampai nih ya, ini saya gambarkan aja target daripada support berikutnya di sini untuk hari ini. Kalau nantinya low weekly itu di breakout ya. Kalau low weekly di breakout maka menuju ke wilayah ini menjadi support terkuatnya untuk hari ini. Nah, ini gambarannya. Ya, jadi skenario saya minimal dari pergerakan ini akan menutup gap dulu. Ya, seperti ini. Skenario saya ya, menutup gap dulu. Catatannya kalau terjadi low weekly penolakan maka menuju ke sini. Ya, baru dia akan turun. Tapi kalau nantinya low weekly-nya ini potensinya di breakout maka menuju wilayah supportnya di 137.696. Oke, gambaran saya seperti ini karena di sini saya melihat ada potensi juga pembalikan di wilayah ini. Minimal ini ada area order block ya, nih. Oke, area ini menjadi titik pembalikan atau koreksi. Oke, ini dari market USD Jepang Yen. Ya, sekarang kita berlanjut di market USD Swiss franc. Oke, di market USD Swiss franc sekarang kita lihat di time frame weekly ya. Di time frame weekly terlihat jelas posisinya ada candle Marubozu bearish dan tertahan tepat di area yang awalnya adalah resisten dan saat ini menjadi support become resisten ya. Resisten become support, maka di sini memang area yang sangat kuat bisa terjadi pembalikan yaitu di area supportnya 0.93706, tapi tertahan di area weekly minggu kemarin adalah di 0.93973. Artinya besar kemungkinan akan ada dorongan menuju area nanti kita cari ya potensinya ini koreksinya sampai berapa.
Adapun kalau dorongan penurunan, saya melihatnya potensi terkuat dorongannya target untuk minggu depan adalah wilayah ini. Oke, kisaran ini di sini sampai dengan area ini. Nah, ini menjadi target saya minggu ini. Target bawahnya bisa menyentuh wilayah ini. Oke, ini target bawah kita tandain untuk kita kawal selama 1 minggu, dan target atas tetap yaitu di wilayah low monthly sebelumnya ya. Wilayah itu menjadi target atasnya, yaitu di sini. Minimal kalau dia turun, dia koreksi dulu di wilayah ini menjadi target saya untuk minggu ini. Oke, target bawah, target atas sudah kita dapatkan. Potensinya menurut saya kecenderungannya masih kuat turun, tapi minggu ini hati-hati, ini bisa tertahan karena ada area trend line. Di area ini besar kemungkinan juga akan terjadi kenaikan. Ini adalah area trend line ya, yang mendekati wilayah supportnya. Seperti ini kondisinya. Sekarang kita lihat di time frame daily. Untuk hari Senin ini kecenderungannya seperti apa? Nah, perhatikan ya. Di sini setelah dia breakout daripada low monthly sebelumnya, ini posisi bearish, ini artinya kecenderungannya udah kuat turun ya, karena pembentukan higher high higher low-nya ini terjadi breakout di sini. Besar kemungkinan gambaran saya akan menuju wilayah low monthly sebelumnya menjadi target kita minggu ini. Jelas ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan potensi di time frame 1 jam. Nah, ini ada area resisten. Sebentar nih, saya ganti dulu. Resisten, support become resisten, ini juga hal yang sama. Nah, potensinya menurut saya ya, hari ini kalau terjadi kenaikan, maka step awalnya dia akan koreksi dulu minimal mendekati wilayah ini nih. Ya, wilayah ini nih yang menjadikan supply sebelumnya ya, area supply. Oke, ini sebentar saya kasih tambahan areanya ya, ini. Nah, pantau aja wilayah ini yang menjadi resisten. Ini saya akan tandain targetnya minimal wilayah ini, tinggal pantau. Kalau nantinya di sini ada pattern terbentuk, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi pembalikan, maka di sini bisa menjadi area berikutnya. Jadi gambaran saya untuk hari ini, skenario saya potensinya naik ya, break di atas resisten 0.94797 mendekati sini. Tinggal pantau di sini ya. Kalau ada single pattern, double pattern atau triple pattern, baru saya akan sell, stop loss di atas. Target minimal wilayah adalah menguji sekali lagi low weekly. Oke, ini gambaran saya. Tapi hati-hati kalau nantinya posisinya ternyata low weekly ini breakout, maka dia akan kecenderungan kuat turun berlanjut. Oke, berlanjut bisa mencapai area sini, target berikutnya. Ya, ini kondisinya dari market USD Swiss franc yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.